Assalamualaikum sadayana. Attention, perhatian. Satu aja nonton video iya, hayu atuh cuang subscribe. Subscribe eta nu aya di handap nu warna beureum. Da subscribe teh gratis tis teu mayar. Sok atuh nya dihitung 1, 2, 3. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jada Safa Salsabila dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Kali ini metode audiolingual merupakan suatu metode yang mana menggunakan banyak praktek-praktek dan latihan-latihan dalam berbahasa, baik dalam bentuk dialog, khutbah, dan sebagainya, yang mana para siswa itu diharapkan berbicara seperti layaknya pemilik bahasa itu sendiri. Metode audiolingual merupakan pengembangan dari metode langsung, yang mana memiliki banyak kelemahan, terutama dalam menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami oleh siswa. Metode ini biasanya lebih banyak diterapkan dalam metode pattern drill, karena pada awalnya metode ini itu banyak digunakan oleh kalangan para militer, maka metode ini juga disebut sebagai Army Method. Metode audiolingual atau Thariqah Asyafawiyah As-Sam'iyah itu mula-mula muncul di Amerika Serikat. Pada saat itu Amerika Serikat itu mengalami kekalahan dalam peperangan. Maka, untuk kepentingan penggalangan kekuatan baru, ia sangat membutuhkan personalia yang mahir dalam berbahasa asing, yang nantinya mampu bekerja sebagai penerjemah, asisten-asisten dalam badan penerjemahan dokumen-dokumen, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Melihat adanya peningkatan penggunaan bahasa asing, para pengajar bahasa asing memandang bahwasannya perlu adanya metode yang dipandang lebih berhasil. Maka pada tahun 1950-an muncullah metode audiolingual. Sejak itulah metode audiolingual sangat populer digunakan dalam pembelajaran bahasa asing. Untuk landasan teori pada metode audiolingual ini memiliki dua landasan teori, yaitu yang pertama teori tata bahasa tradisional dan yang kedua teori tata bahasa struktural. Untuk teori tradisional meyakini adanya tata bahasa yang semesta. Untuk teori yang struktural meyakini bahwasannya struktur bahasa di dunia ini tidak sama. Menurut teori tradisional, bahasa yang baik dan benar adalah, menurut para ahli bahasa dalam istilah linguistik, disebut preskriptif. Sedangkan menurut teori struktural, bahasa yang baik dan benar adalah yang digunakan oleh para penutur asli. Dalam istilah linguistik disebut deskriptif. Dengan demikian, pendekatan struktural melihat bahasa itu sebagai fokus perhatian. Struktur bahasa dalam hal ini dianggap sama dengan pola-pola kalimat. Pandangan ini juga sangat bertolak belakang dengan teori tradisional yang memandang sebaliknya. Adapun karakteristik dari metode audiolingual ini. Yang pertama, tujuan pengajarannya adalah 4 keterampilan berbahasa. Yang kedua, urutan penyajiannya adalah menyimak, berbicara, dan kemudian membaca dan menulis. Yang ketiga, model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Yang keempat, penguasaan kalimat dilakukan dengan cara latihan-latihan. Yang kelima, kosakata dibatasi dengan ketat atau ungkapan, bukan sebagai kata-kata lepas ataupun berdiri sendiri. Yang keenam, pengajaran sistem bunyi secara sistematis agar dapat digunakan oleh pelajar dengan cara demonstratif, peniruan, komparasi, kontras, dan lain-lain. Yang ketujuh, pelajaran menulis merupakan representasi dari pelajaran berbicara. Dalam artian, pelajaran menulis itu terdiri dari kosakata ataupun kalimat
yang sudah dipelajari secara lisan. Metode audiolingual ini memiliki 4 tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat memahami bahasa asing ketika berbicara dan peduli dengan hal-hal yang terjadi dalam pembicaraannya. Yang kedua, pembelajar bahasa mampu berbicara dalam pengucapan yang diterima dan tata bahasa yang tepat. Yang ketiga, pembelajar bahasa tidak memiliki kesulitan dalam mempelajari materi cetak. Yang keempat itu, pembelajar bahasa mampu menulis dengan standar yang terbaik. Peran guru dalam metode audiolingual ini yaitu guru harus mampu menguasai materi yang akan disampaikan. Guru dalam metode ini adalah sebagai pemimpin orkestra yang memerintah, mengontrol, mengarahkan, dan mengendalikan kebiasaan bahasa para siswanya. Para guru juga bertanggung jawab dalam memberikan contoh dan model pembelajaran yang baik bagi para siswanya. Peran siswa dalam metode Sam'iyah Shafawiyah ini adalah para peniru model yang diberikan langsung oleh guru ataupun dari materi rekaman. Mereka mengikuti pengarahan guru dan menanggapi dengan teliti setiap stimulus yang diberikan oleh guru. Adapun kedudukan dan materi metode audiolingual ini adalah menuntut guru untuk menguasai bahasa target dengan baik karena pembelajaran berorientasi pada guru. Buku siswa kadang pada metode ini itu tidak banyak digunakan karena metode ini tuh banyak menggunakan kaset ataupun perlengkapan audiolingual lainnya yang berperan dalam proses belajar. Laboratorium bahasa juga dapat digunakan sebagai praktik mendengar ataupun listening. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Syukran ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, jangan lupa di subscribe.